Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama wallahu samiun alim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jelas ya Bapak Ibu suara saya? Insyaallah. Bapak-bapak yang dalam juga jelas? Halo? Jelas ya? Begini? Oh ya. Oke. Ya, begini saja. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya langsung saja mulai ya, karena kita juga akan segera melaksanakan sholat tarawih dan juga witir. Ini kita tes dulu, ini malam keberapa Bapak Ibu? Malam keberapa? Malam ke-8 ya? Malam ke-8. Nah Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, juga ini adik-adik. Mengapa kita tidak menyukai ketidakadilan atau kezaliman? Karena sekali lagi itu adalah fitrah kita yang langsung terhubung pada tauhid kita. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 256 yang kita bacakan di awal tadi. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama. Jadi ketika kita sudah ya mengatakan la tidak kepada selain Allah ya, kemudian menyatakan keimanan kita pada Allah yang Maha Esa, maka kita seperti berpegang pada tali yang sangat kuat. La infisom, tidak akan ada kerapuhan, tidak akan lepas. Nah sekarang berbicara keadilan yang muaranya adalah tauhid kita. Sekarang kita refleksikan dulu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira kita hidup dalam situasi yang sudah adil belum? Umpamanya secara ekonomi, Bapak Ibu. Belum, ini bapak-bapak lagi tadi bilang belum. Ibu-ibu sudah adil belum? Kalau adil itu bahasa sehari-harinya adalah harga minyak goreng itu terjangkau, atau minyak goreng mudah didapatkan, atau beras, ataupun sembako-sembako yang lain. Jadi secara ekonomi kira-kira sekarang menurut ibu-ibu dulu, sudah adil belum kita saat ini? Kalau yang adil harga minyak goreng berapa ibu-ibu? Berapa? 20 mahal tuh. Ini bapak request 5.000 katanya. Setuju nggak ibu-ibu? Harga beras jadi berapa? Jadi perbandingannya adalah kekayaan Indonesia. Sesungguhnya kita adalah negeri yang kaya Bapak Ibu semua. Kita lihat sumber daya alam kita itu bukan main-main. Perikanan yang ada di lautan Indonesia itu nilainya nomor 1 dunia potensinya. Nomor 1 dunia. Kemudian sekarang tambang, ya, tambangnya ini contohnya batu bara. Kita ini nomor 3 dunia. Kandungan batu bara yang ada di bumi Indonesia. Untuk urusan ekspor kita nomor 1 dunia. Kemudian hutan kita itu, hutan tropis nomor 3 dunia. Nikel kita, bahan baku untuk baterai atau kendaraan listrik itu, cadangan nikelnya nomor 1 dunia. Harusnya kalau itu dikelola sedemikian rupa sebaik-baiknya dan digunakan untuk kepentingan umat, maka harga beras, harga minyak goreng, harga SPP sekolah atau apapun itu bisa sangat murah atau kalau tidak gratis. Tidak berlebihan. Dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dunia tadi itu sangat tidak berlebihan. Tapi ini menjadi tidak adil, kenapa? Karena kita belum merasakan.
ya. Bahkan masih ada 26,5 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berapa Bapak Ibu garis kemiskinan itu kalau dirupiahkan? 500.000 rupiah. Ada 26,5 juta penduduk yang hidup di bawah 500.000 rupiah setiap bulan untuk kebutuhan sandang, pangan, papan. Adil nggak Bapak Ibu? Adil tidak? Inilah kita, manusia, makhluk yang mencintai keadilan dan tidak mencintai kezaliman. Fitrah kita ini langsung benangnya langsung pada tauhid kita tadi yang saya bacakan. Kemudian di surat Ibrahim Allah memberikan perumpamaan ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Ini perumpamaan terhadap tauhid kita. Yang kita katakan tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kata Nabi, ini ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Apa maksud ayat 24 surat Ibrahim ini? Bahwa tauhid kita itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Tidak hanya dalam perkataan, tidak hanya di dalam hati, tidak hanya dalam keyakinan, tapi diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Diibaratkan seperti sajaratin thayyibah, seperti pohon yang indah, yang luksurian, yang dia punya akar itu menghujam ke dalam tanah kuat. Kemudian dia punya cabang menjulang ke langit tinggi. Kemudian di ayat 25, tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha. Dia memberikan buah sepanjang masa atau manfaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid kita, harus diikuti dengan perbuatan nyata. Apa perbuatan nyatanya? Mengikuti fitrah kita tadi salah satunya, menuju keadilan. Baik, yang pertama, ya, perbuatan nyata tersebut, amal soleh tersebut dalam ruang lingkup al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ali Imran 104, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita diminta Allah dalam ruang lingkup kehidupan kita secara individu, secara keluarga, kepada adik, kepada kakak, kepada suami, kepada istri, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah menjauhkan dari yang munkar. Itu untuk diterjemahkan sendiri-sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, secara individu, keluarga, dan dalam ruang lingkup masyarakat yang terbatas. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita melakukan itu, sebagaimana Ali Imran 104 tadi, maka kita insya Allah akan digolongkan menjadi golongan al-muflihun. Apa itu al-muflihun? Golongan yang menang, yang jaya, yang sukses. Selanjutnya, belum berhenti di sana. Kita perlu melakukan al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi. Kalau tadi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka selanjutnya adalah al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi, yaitu tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Emang itu tugas saya, emang itu tugas kita. Sedangkan saya rakyat kecil, saya rakyat biasa, gaji UMR atau di bawah pas-pasan. Posisi saya posisi biasa, saya kerja kantoran dan seterusnya. Ini panggilan untuk kita semua. Ayat Ali Imran 104, juga An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Itu semua panggilan untuk kita. Tegakkanlah keadilan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa melihat kezaliman, zalim, zulmi, itu adalah lawan dari adil, adalah, ya, lawannya. Barang siapa melihat kezaliman dan tidak membetulkan, maka hukumannya itu, azab dari Allah itu akan menimpa semua pihak, termasuk yang membiarkannya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Seperti Ali Imran 104 tadi, dalam rangka al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi, ya, kita tegakkan keadilan ini dan lawan kezaliman. Maka yang pertama dilakukan umat Islam adalah pertama bersatu dulu. Kita bersatu. Jangan menganggap kecil diri kita. Jangan menganggap kecil posisi kita, pekerjaan kita, apapun itu, ya, gaji kita. Karena Allah tidak melihat dari itu semua. Allah hanya melihat dari satu instrumen, satu alat ukur, namanya ketakwaan. Secara harkat dan martabat, kita telah dilahirkan Allah, diciptakan Allah begitu tinggi di hadapan makhluk yang lain.
Al-Baqarah ayat 30 Bapak Ibu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita semua ini diciptakan di muka bumi untuk satu tujuan mulia, mewakili ketugasan-ketugasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat protes, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat protes, ya Allah, ini hambamu ini manusia yang menumpahkan darah itu, yang membuat perpecahan di muka bumi itu. Sedangkan kami siang malam mensucikan namamu, bertasbih untukmu. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kau tidak ketahui. Ini harkat martabat manusia, maka jangan rendahkan diri kita. Kalau rendah hati bagus, rendah diri, merasa inferior, merasa di bawah, itu salah. Maka dengan menyadari tugas mulia kita ini, ya, yang ada yang jadi guru, ya ini di sekolah SD ini, ada yang jadi petugas kebersihan, ada yang wira swasta di pasar, berbagai macam, semua itu tugas mulia, saling melengkapi untuk membangun kemaslahatan umat. Ada panggilan untuk kita semua, selain al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, adalah al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi. Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Lalu dari mana kita memulai? Kita memulai dengan persatuan, sebagaimana diingatkan Allah di surat Al-Imran ayat berikutnya 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun adzim. Kamu semua yang tadi saya minta untuk berkumpul menjadi menjadi sekumpulan umat, wal takum ummah, kemudian diingatkan Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Jangan seperti orang yang bercerai-berai. Jangan seperti orang yang berselisih, berantem, bertengkar setelah datang al-bayyinah, keterangan yang jelas dariku. Keterangan ini al-bayyinah termasuk pertolongan-pertolongan Allah. Kalau yang tadi kita berhimpun untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dikatakan sebagai golongan al-muflihun. Kalau golongan yang bercerai-berai, berselisih, apalagi karena jumlah rakaat, apalagi karena hal yang remeh-temeh, mohon maaf, yaitu kita harus jauhi. Kenapa? Karena Allah wa ulaika lahum adzabun azim. Yang berselisih, yang bercerai-berai itu seperti nanti akan mendapat, atau golongan yang mendapat azab yang besar, yang azim. 105 Ali Imran. Ya. Jadi sekarang kita bersatu umat Islam. Ibu-ibu, suaranya mana? Udah makan belum tadi buka puasa? Belum. Habis ini kita makan bareng. Yang semangat Bu ya. Kita ini harus semangat sebagai umat Islam mendatangi seruan Allah tadi ya. Lalu setelah kita memilih, apa negara ini bisa berubah? Jalannya seperti ini Bapak Ibu. Yang saya sebutkan tadi, kekayaan alam itu yang mengatur siapa yang menggunakan dan untuk apa itu digunakan adalah undang-undang. Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatur pasal 33 bahwa kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara. Permasalahannya kita tahu sudah dikelola oleh negara, tapi belum sampai pada kita. Nah, turunannya adalah undang-undang. Itu nanti kita bisa buat undang-undang pendidikan. Kita masukkan pasal yang bilang bahwa pendidikan itu gratis dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Itu sangat mungkin, sangat mungkin. Ya, ini tidak berlebihan. Contohnya, kalau undang-undang atau peraturan itu tidak digunakan untuk kemaslahatan umat, baru-baru ini kita dengar ada keputusan dari pemerintah yang memberikan insentif totalnya 5 triliun untuk para pembeli kendaraan listrik. Motor disubsidi 7 juta, mobil disubsidi 80 juta. Ini kan tidak penting. Tidak penting 5 triliun untuk hal-hal seperti itu. Nah, semua tadi dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintah, maka kekayaan alam tadi bisa digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan dapur kita, untuk kebutuhan sekolah anak-anak kita, untuk kebutuhan rumah kita. Jadi bukan tidak mungkin nanti setiap kepala keluarga itu kemudian bisa dapat satu rumah dari negara. Bukan tidak mungkin dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Insya Allah. Itu kemudian lahirlah anggota-anggota legislatif
anggota-anggota DPR yang akan memperjuangkan undang-undang yang berorientasi atau fokus demi kemaslahatan umat, yang membangun ekonomi umat, yang membangun pendidikan umat, kesehatan umat, dan lain sebagainya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi masih ada jalan, masih ada kesempatan. Baiklah, karena kita mau traweh setelah ini Bapak Ibu. Setelah traweh tadi kita rencananya apa? Ya, insya Allah nanti ya, atau ibu-ibu siap juga nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi diingat-ingat tadi Bapak Ibu sekalian, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan ingat janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardh. Ya. Bahwa Allah berjanji kepada umatnya yang memelihara tauhid atau keimanan dan kemudian beramal soleh. Apa janjinya? Bahwa aku akan menjadikan sekelompok orang tersebut berkuasa atau memimpin di muka bumi itu, memimpin umat, khususnya umat Islam yang menjadi mayoritas di Republik Indonesia ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.